warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu bapak, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita telah menunaikan salat maghrib kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Harapan kita semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah dalam menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, seharusnya saya menyampaikan materi tentang dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi karena ini momennya momen Idul Adha, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan beridul Adha. Maka dalam kesempatan ini kami sampaikan tentang materi yang berkaitan dengan Idul Adha, yaitu tentang kurban. Para jamaah sekalian rahmatullah, insya Allah kita besok sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Yang pertama terkait dengan amalan yang harus kita ketahui dan sedapat mungkin bisa diamalkan, yaitu ketika kita akan beridul Adha di hari yang ke-9, kita disunahkan oleh Nabi untuk menunaikan puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah itu memiliki keutamaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang an-shaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Faqala, kemudian beliau menjelaskan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaannya. Ya. Kita harus sadar, para jamaah sekalian, sebagai manusia tidak pernah lepas dari lupa dan salah serta dosa. Itu sejalan dengan pernyataan Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, maksudnya setiap manusia, siapapun orangnya, apapun posisinya, ya, yang dipanggil ustadzkah, yang dipanggil kiai atau syekh atau siapapun, yang namanya manusia tetap manusia,
dan yang namanya manusia mesti pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Nah, Nabi mengingatkan setiap anak Adam itu mesti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang pernah merasa dirinya bersalah atau berdosa adalah bertaubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang kalau merasa dirinya bersalah, merasa dirinya pernah berdosa adalah bertaubat. Itulah sikap yang terbaik bagi orang yang merasa dirinya pernah bersalah dan pernah berdosa. Nah, sebagai manusia tentu kita sadar tidak seorang pun di antara kita ini yang pernah merasa bersih dari salah dan dosa. Karenanya Allah tegur kita dalam surat An-Najm ayat nomor 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa dirimu sok suci, sok gak tahu salah, sok gak tahu dosa. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, dalam kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, Rasulullah menyampaikan keutamaan puasa Arafah itu adalah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa Arafah. Karenanya sepanjang tidak ada udzur, sekalipun itu hukumnya sunnah, nek iso monggo kita berupaya untuk bisa menunaikannya, semata-mata berharap ridhonya Allah, agar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, di tanggal 10 Dzulhijjahnya, ya, di tanggal 10 Dzulhijjahnya, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah itu sudah limpahkan banyak nikmat kepada Allah, kepada kita. Ayat yang sudah sangat populer, yang kita semuanya sudah sangat hafal adalah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul sangat melimpah, sangat banyak, saking banyaknya siapapun tidak bisa menghitung. Ya, saking banyaknya siapapun tidak bisa menghitung. Walau mereka adalah sarjana matematika. Sehingga Allah tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Surat An-Nahl ayat 18. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya. Ada nikmat yang tampak, ada nikmat yang tidak tampak. Di antara sekian banyak nikmat Allah itu ada 2 nikmat yang sering diabaikan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, dikala orang dalam keadaan sehat tidak memanfaatkan posisi sehatnya itu dengan sebaik-baiknya. Di saat orang punya kesempatan tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk sebagaimana kepentingannya. Tapi begitu sudah berada dalam posisi terdesak, baru menyesal. Iyalah kok biar aku gak. Nah itu, ya. Waktu masih muda, waktu masih sehat, dan seterusnya. Nah, para sahabat sekalian, jadi karena saking banyaknya nikmatnya Allah itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa sholli li rabbika wanhar.
Ibarat kita kalau menerima sesuatu dari seseorang, paling tidak kita menyampaikan ucapan terima kasih, matur suwun. Nah, kepada Allah kita itu telah mendapatkan nikmat yang sangat melimpah, sangat banyak. Apakah kita harus memberikan sesuatu kepada Allah? Oh tidak, karena jagat raya dengan segala isinya ini milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua kepunyaan Allah. Ya, semua kepunyaan Allah, dan itu dipersiapkan untuk semua manusia. Ya, dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, termasuk kita semua. Telah menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah itu sebanyak-banyaknya. Karenanya sampai-sampai di surat Ar-Rahman Allah mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu dustakan? Kalimat itu, ayat itu diulang sampai 31 kali oleh Allah dalam satu surat, menggambarkan betapa teguran itu sungguh perlu mendapatkan perhatian yang serius, ya, dari kita semua. Nah, para jamaah sekalian, sebagai wujud syukur seorang hamba kepada Tuhannya, Allah tidak butuh balasan yang berupa materi. Tapi Allah pesan, fasolli, maka sholatlah, li rabbika, semata-mata berharap ridho Tuhanmu, bukan yang lain. Para jemaah sekalian, sholat itu di surat Toha ayat nomor 14 Allah tegaskan, innani anallah. Ketahuilah ya Musa, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi secara benar kecuali saya. Oleh sebab itu, fa'budni, maka beribadalah kamu kepada saya, sembahlah saya. Dalam bahasa umumnya begitu. Wa aqimis sholat, dan tegakkan sholat, tunaikan sholat. Ya. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Para jamaah sekalian, orang yang beriman, salah satu tandanya kalau dia beriman adalah sholat. Nah, sholat itu adalah salah satu amal ibadah yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Nah, itulah sebabnya maka pada ayat yang lain Allah berpesan, di surat Al-Baqarah 238 Allah menyatakan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat, maksudnya sholat 5 waktu. Ya. Menjaga sholat 5 waktu merupakan bukti syukur seorang hamba kepada Tuhannya. Wassolatil wusta, lebih khusus sholat wusta. Sholat wusta itu oleh Nabi diterangkan itu adalah sholat asar. Ya, sholat asar. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar. Tapi yang paling rajih adalah sholat asar. Ya. Nah, ketika ayat itu ada stressing khusus wassolatil wusta, kalau ini terus memperhatikan kondisi real masyarakat sekarang. Metu toko pabrik jam 4. Gue wis metu toko pabrik, melaku menuju parkiran 10 menit. Pas ke parkiran ketemu konco, rokokan jedal jedul. Bisa jadi kemudian lupa kalau belum sholat. Walhasil rokok entek keluar, embongnya macet. Nah, dari situ kalau orang tidak waspada betul, maka bisa jadi sholat asarnya itu akan tertinggal, ya, terabaikan. Na'udzubillah.
Wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kamu dengan khusyuk. Nah, ayat ini turun kepada Nabi itu awalnya sahabat Nabi ketika sholat bersama Nabi, jadi menjadi makmum itu koyek kaken pola goyang. Lalu Allah turunkan ayat itu sebagai teguran. Bagaimanapun kalau orang itu kaken pola, akhirnya tidak konsen, maka dengan teguran itu lalu menjadi konsen, menjadi serius, tidak pakai kaken pola. Pada ayat nomor berikutnya, fa in khiftum farijalan, jika kamu dalam posisi ketakutan, dalam posisi bahaya, farijalan, kamu bisa sholat sambil jalan. Ya, aurubanan, atau pada saat kamu sedang berkendara, kamu bisa sholat sambil berkendara. Ini menggambarkan betapa sholat itu dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Orang ketika berada di atas kendaraan bisa menunaikan sholat di atas kendaraan, tentu dengan kondisi yang ada. Ya, tentu dengan kondisi yang ada, dengan duduk dan rukuk, tentu tidak sempurna. Karenanya kemudian fa'idha amintum, kalau sudah dalam posisi aman, fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah dalam posisi aman, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak dalam kondisi bahaya, maka sholatlah sebagaimana kamu diperintahkan sesuai dengan ilmu yang kamu tahu, yaitu dengan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud. Nah itu. Jadi dalam kondisi seperti itu, orang tetap harus bisa menjaga sholatnya. Dikala sehat, dikala sakit. Saat sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Duduk tidak bisa dengan berbaring. Dan pada akhirnya sampai saisone ya Allah. Ya, intinya jangan sampai pernah ditinggalkan sholat itu. Jadi fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhan, wanhar, dan berkorbanlah. Para jamaah sekalian rahmatullah, wanhar ini adalah fi'il amar yang berarti perintah. Dalam kaidah usul itu ada begini, al aslu fil amri lil wujud, yang asal perintah itu hukumnya wajib sepanjang tidak ada korenah yang bisa mengalihkan posisi wajib itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yullah fala yaqrabanna musallana. Rasul menyatakan, siapapun yang ditakdirkan punya kemampuan untuk berkorban, tidak mau berkorban, peringatan keras dari Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, sungguh jangan boleh mendekati tempat ibadah kami. Nah, itu para jamaah sekalian. Kemudian ya, langsung saja terkait dengan hadis tentang korban. An Zaid bin Arqam qala qultu au qalu. Zaid bin Arqam ini menyatakan, aku bertanya, atau para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan korban itu? Al-adhahi itu bentuk jamak dari kata udhiyah. Udhiyah itu binatang yang disembelih waktu duha. Pelaksanaan ibadah korban itu kan biasanya dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha, dan prakteknya adalah di waktu duha. Itulah yang namanya udhiyah. Binatang yang dijadikan sembelihan untuk korban, pelaksanaan korbannya dilakukan pada saat waktu duha. Nah, tapi yang lebih terkenal kok korban, Pak. Korban itu berasal dari kata korba, ya kurbanun, artinya mendekat. Seseorang yang melakukan penyembelihan terhadap
ternak yang dijadikan korban itu adalah dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ibu bapak para jamaah sekalian rahmatullah, maka terkait dengan korban ini, mari kita sekalian upayakan kalau memang ada kemampuan untuk berkorban. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat itu ketika ditanya apa dimaksudkan dengan korban itu. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Korban itu adalah sunnahnya bapakmu, amalannya bapakmu, yaitu amalannya Nabi Ibrahim. Karena memang secara praktek baru dilakukan pada masa Nabi Ibrahim. Walaupun sebelumnya itu sudah ada perintah berkorban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, putra Nabi Adam, itu diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat nomor 27 sampai 32. Itu nanti bisa dibaca kisah prosesi ibadah terkait perintah kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil itu. Tapi secara praktek nyata yang berupa ternak yang disembelih kemudian disyariatkan berlangsung sampai kepada Nabi SAW dan kepada kita, itu berawal dari kisahnya Nabi Ibrahim. Semula beliau itu setelah berkeluarga berdoa kepada Allah karena belum dikaruniai keturunan, terus munajat kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Itu surat As-Saffat ayat 100. Doa itu dimohonkan kepada Allah, ya Allah, kalau jenengan paringi keturunan ingkang soleh, bukan yang pintar, bukan yang kaya, bukan yang nanti bisa jadi pejabat. Sebab kalau orang itu cuma pinter tapi tidak soleh, itu hasilnya membujui, minteri, ngalor itu, melakukan manipulasi, nipu sana, nipu sini, itu. Tapi kalau orang itu pinter kemudian soleh, maka kepinterannya akan memberikan pencerahan, manfaat kepada umat dan masyarakat. Itu kalau soleh. Tidak juga Nabi Ibrahim minta supaya anaknya nanti kaya raya. Kalau kaya tok tapi tidak soleh, ya itu jadinya ya serakah, ya rakus, ya tamak gitu. Sehingga yang dimanfaatkan, yang dipraktekkan adalah hukum bal bedual. Yang penting pokoknya oleh gak peduli halal haram. Itu falsafah wong betul jamu. Itu ya. Jadi, tapi kalau dia itu soleh dan kaya, maka kekayaannya itu insya Allah akan memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat. Punya kepekaan sosial, punya kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Begitu juga kalau misalnya orang itu jadi pejabat tapi tidak soleh, nanti isinya berkhianat. Nah, tapi kalau soleh, maka dia akan bisa jaga amanat dan memberikan manfaat untuk umat dan masyarakat. Itulah sebabnya pada saat sekalian doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas sholihin. Sekalipun itu doanya Nabi Ibrahim, karena itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu patut menjadi contoh untuk kita amalkan. Karena Nabi Ibrahim itu ditampilkan oleh Allah seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dinyatakan oleh Allah sebagai contoh yang bagus, contoh yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim itu ada contoh yang baik buat kamu, begitu juga orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4. Tetapi yang bisa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh itu tidak semua orang. Seperti halnya yang diterangkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi SAW itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik, tapi tidak semua orang. Ya,
yang bisa menjadikan Nabi SAW sebagai contoh, sebagai panutan, ya, itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hanya sebatas orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah, tidak kepada semua orang. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun, ya, pada diri mereka sungguh ada contoh yang baik bagi kamu sekalian, tapi tidak semua orang bisa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan sekaligus membatasi. Yang bisa menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Hanya orang-orang yang betul-betul berharap rahmatnya Allah. Wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, siapa yang tidak mau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh, sebagai panutan, ya, yang nggak apa-apa. Bagi Allah tidak berkurang kekayaannya, kekuasaannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Katakan orang sak jagat tidak mau mengikuti beliau, tidak mau menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai contoh. Kekuasaan Allah tidak berkurang, kekayaan Allah tidak berkurang, kemahapujian Allah tidak berkurang. Allah tetap maha terpuji, ya. Nah, itu. Jadi pada saat sekalian rahmatullah, karenanya maka Nabi SAW menjelaskan sunnatu abikum Ibrahim. Nah, tuh. Tapi kemudian setelah Nabi Ibrahim itu mendapatkan karunia yang berupa anak yang soleh, wabasyarnahu bighulamin halim, begitu anak solehnya, anak yang didambakan lahirlah seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Ismail. Begitu Ismail sudah memasuki usia dewasa, teskis keimanan kepada Nabi Ibrahim, diuji keimanannya oleh Allah. Apakah Ibrahim itu betul-betul beriman dan menyintai Allah atau lebih cinta kepada anaknya? Nah, di situ teskis keimanan sekaligus kecintaannya itu. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur ma tara. Ketika anak ini sudah memasuki usia dewasa, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kandungnya. Padahal anak itu yang didamba-dambakan kehadirannya. Domidom setelah lahir, anak usia itu gede, sudah mampu berusaha, lalu dikomo nyembelih. Ini luar biasa. Kalau tidak karena kekuatan iman dan kecintaannya kepada Allah, tidak mungkin bisa dilakukan. Maka ketika perintah itu datang, anak diajak ngomong, ya bunayya inni ara fil manam, nah, sesungguhnya saya bermimpi dalam tidur saya itu anni adbahuka, saat temene aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fandur ma taro, jajal, pikirin, renungkan, pertimbangkan, ya apa mau gue seliramu. Allah Ismail anak yang halim merespon, ya abati if'al ma tu'mar, Bapak, kalau memang itu perintahnya Allah, panjenengan laksanakan Bapak. Kami siap untuk melaksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Insyaallah Bapak akan melihat, mendapati aku termasuk orang yang sabar. Gayung bersambut antara bapak dan anak. Maka kemudian pada akhirnya perintah itu pun dilaksanakan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, begitu bapak dan anak ini sudah sepakat melaksanakan perintah, ya, berangkatlah menuju ke tempat penyembelihan. Di tengah perjalanan dihadang iblis. Pada akhirnya lepas dari godaan iblis dan sampai di tempat penyembelihan. Dua orang hamba Allah, bapak dan anak, pasrah total. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, bapak perintahkan anak, nah Ismail, ngelentang nak, berbaringlah kamu nak, tempelkan nak pilinganmu pada batu. Nah, walhasil Ismail nurut perintahnya bapak. Kalau dalam kitab-kitab tafsir itu
ada narasinya begini, saat turunnya disembelih, Ismail minta bapak, sebelum bapak menyembelih saya, ikatlah badan saya. Diturutlah sama bapaknya, sama Nabi Ibrahim. Setelah diikat, berikutnya minta sing-singkan lengan bajumu bapak, supaya nanti tidak terkena semburan darah. Perintah itu pun juga dilaksanakan. Lalu berikutnya bapak, supaya nanti bapak tidak terbayang oleh diri saya, tutuplah wajahnya bapak, tutup. Setelah itu kemudian beliau ambil golok. Begitu angkat golok, wanadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kamu telah betul-betul membuktikan cintamu kepada Allah, membuktikan keimananmu yang luar biasa. Kamu lebih mengutamakan cintamu kepada Allah ketimbang kepada anak kandungmu sendiri. Walaupun kamu betul-betul mendambakan anak, tapi kamu ternyata betul-betul membuktikan lebih mencintai Allah ketimbang yang lain. Sikap seperti itu tergambar di surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih mengutamakan cintanya kepada Allah ketimbang kepada yang lainnya. Nah, para jamaah sekalian, jadi begitu Nabi Ibrahim itu akan menggolok anaknya, lalu Allah panggil wanatainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ketahuilah ini hanyalah uji keimanan, uji kecintaan, ya, menguji kamu sejauh mana kecintaanmu kepada Allah, sejauh mana keimananmu kepada Allah. Nah, kemudian Watainahu bidibhin adim. Lantas Ismail yang semula gelentang di depan Nabi Ibrahim lalu diganti dengan seekor kibas oleh Allah. Dari situ kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya melakukan penyembelihan ibadah, penyembelihan ternak yang disuguhkan di hadapannya, dan itulah peristiwa awal pelaksanaan penyembelihan ibadah kurban, ya, ternak kurban yang menjadi ibadah di setiap Idul Adha itu. Wa tarakna alaihil akhirin. Lalu kisahnya Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita sebagai generasi sesudahnya ikut juga melanjutkan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim itu, karena itu diwariskan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kemudian mempraktekkan. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah dua hamba Allah yang secara teks dalam Al-Quran namanya langsung disebut sebagai uswatun hasanah. Begitu juga para nabi yang lain, tapi secara teks yang langsung menyebut nama adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu diungkapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah ayat nomor 4 dan nomor 6. Nah, sementara ketika kita ini sholat, kita itu selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalan orang yang sesat. Para mufassir sering menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ini merujuk ke surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, besok akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi.
wasiddiqin, para penegak kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang gugur di medan perang dalam keadaan syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, mereka itulah teman yang terbaik di sisi Allah. Itu yang selalu kita minta saat sholat itu. Karenanya pada saat kita itu menunaikan sholat, nek mau Al-Fatihah jangan digerakkan, ya, jangan digerakkan. Nabi itu kalau membaca Al-Fatihah itu yuqatti'u qira'atahu ayatan ayat per ayat, bukan langsung disambung beratkan. Walaupun dari sisi kaidah ilmu tajwid tidak salah, tapi karena di dalam membaca Fatihah itu ada muatan dialog, omong-omongan antara kita dengan Allah. Ya, jadi ketika kita itu sholat, hakikatnya kita itu berdialog dengan Allah. Kita omong-omongan dengan Allah. Hanya omongan terus nyeruntul ya. Kayak kita kalau misalnya ngomong sama kodok, ya gak jelas ya, nyeruntul ya. Supaya ada ini penghayatan, maka pada saat membaca Al-Fatihah itu Nabi kasih contoh ayatan alhamdulillahirabbil alamin. Saat itu Allah jawab hamidani abdi ar-rahmanir rahim, Allah jawab asna alayya abdi, oh ini hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi, oh ini hambaku sedang mengagungkan aku. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa, oh ini batas pemisah antara hakku dan hak hambaku. Apa itu haknya Allah? Haknya Allah itu hak dipuji, hak dimuliakan, hak diagungkan. Lalu hak kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku, bimbinglah aku, tunjuki aku pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Ringkesnya bukan jalan orang-orang kafir atau musyrik itu. Nah, jadi pada saat sekalian rahmatullah, karenanya maka hal itu dicantumkan dalam Al-Quran untuk kita teladani. Pada saat sekalian, setelah Nabi menjelaskan tentang pengertian korban, sunnatu abikum Ibrahim, para sahabat tanya lagi, malana minha, kalau saya ini mengamalkan, kami nanti dapat apa ya Rasulullah? Allah bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap rambut binatang yang dijadikan korban itu ada kebaikannya. Coba panjenengan bisa bayangkan berapa juta rambut yang nempel pada kambing itu yang dijadikan korban. Sementara sampai dengan hari ini belum pernah ada cerita orang menghitung rambutnya wedus. Setiap rambut ada kebaikannya. Qalu fasuh. Para sahabat masih lanjut. Itu rambut, bagaimana dengan bulunya ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minasuf hasanatun. Tiap bulunya, tiap bulu yang lebih kecil dari rambut itu juga ada kebaikannya. Masya Allah. Karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, terkait dengan segala macam bentuk perintah yang diperintahkan oleh Allah, itu mesti menghadirkan hikmah, menghadirkan kebaikan, itu pasti itu. Ya, itu pasti. Dan terkait dengan pengorbanan, pasti nanti akan diganti oleh Allah. Pasti akan diganti oleh Allah. Ya, katakan misalnya orang itu mengeluarkan uang untuk korban senilai 4 juta. Kalau sekarang misalnya, bisa jadi nanti pada tahun yang akan datang dia bisa turun yang lebih besar lagi. Misalnya seperti itu. Ya, itu saya katakan pasti karena itu janjinya Allah. Apa itu janjinya Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan di jalan Allah, pasti akan diganti oleh Allah. Nah, tentu ini butuh keyakinan yang kuat loh sekalian. Ya. Jangan kemudian lantas dibayangkan
temen tah itu tak coba isi nih. Nah, barang wis korban kok kalau ganti, ini tidak begitu caranya Allah itu mengganti itu. Ya. Jadi ganti itu bisa jadi prosesnya beda, tidak kemudian neblok langsung sak-saknya gitu. Jadi pada sahabat sekalian rahmatullah itu. Nah kemudian sekarang kaitannya dengan umur binatang yang dijadikan korban. Nabi SAW berpesan binatang yang dijadikan korban itu harus binatang yang sudah cukup umur. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tadbahu illa musinnah. Ya. Nabi berpesan jangan kamu jadikan untuk korban binatang itu kecuali yang sudah cukup umur. Dan cukup umur itu para ulama sepakat umur binatang itu dianggap cukup kalau sudah 2 tahun ke atas. Wedus 2 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, unta 2 tahun ke atas. Illa ayyaksura alaikum, kecuali kalau kamu mengalami kerepotan. Duit ono, budal nang pasar kambing, golek wedus yang cukup umur tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang cukup umur, fadabahu jala'atan minallah, maka sembelihlah walaupun belum cukup umur. Jaza'ah itu anak kambing. Anak kambing itu bisa jadi umur 10 bulan, 11 bulan, atau 12 bulan. Kalau umur-umur sekian itu harganya belum sampai mahal. Ya, belum sampai mahal. Ya, belum sampai mahal. Bisa jadi separuh dari harga yang standar. Katakan kalau yang sudah cukup umur itu 3,5 juta, bisa jadi yang jaza'ah yang anak kambing itu mungkin ya 1,5 juta atau 1,750,000. Bisa jadi begitu. Dan para jamaah sekalian memperhatikan hadis yang lain, ketika seseorang misalnya punya duit, ya, kepingin korban, tapi kalau beli yang sudah cukup umur, tidak ngatasi duit, tapi dia kepingin korban. Kepingin korban. Maka dalam kondisi seperti itu, dia bisa membeli yang namanya anak kambing tadi itu. Ya. Tapi jangan kemudian lantas dicemooh. Pedus bisa bunuh kok kita tengok korban. Nah, itu perlu melihat keterangan-keterangan yang lain. Sebab Nabi itu dulu pernah korban dengan anak kambing yang namanya jaza'ah itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Duh. Isa. Sebentar, satu hadis ini tak potong di sini. Nah, sekarang kaitannya dengan posisi orang berkorban. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Atha bin Yasar qala Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari. Atha bin Yasar itu seorang tabi'in. Tabi'in itu orang Islam yang tidak pernah ketemu Nabi, hanya ketemu sahabat. Nah, di antara sahabat Nabi ada yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Atha bin Yasar ini tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifal dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah SAW. Hai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana prakteknya kalau orang-orang berkorban di zaman Nabi dulu? Ya, prakteknya orang-orang kalau berkorban pada zaman Nabi dulu itu kayak apa? Qala kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhakhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Prakteknya orang-orang di masa Nabi dulu kalau korban adalah seseorang berkorban dengan seekor kambing. Korban seekor kambing itu di samping untuk dirinya juga untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jadi tidak dimonopoli oleh bapaknya tok. Misalnya saya ini berkorban dengan seekor kambing. Korban saya ini juga berlaku untuk istri saya, juga untuk anak-anak saya. Jadi tidak perlu kemudian sekarang bapak yang korban, ya tahun besok ibu, tahun besok lagi anak pertama, tahun besok lagi anak kedua, tahun besok lagi, tidak begitu. Jadi kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhakhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Seseorang berkorban dengan seekor kambing
kata Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi ini, kemudian ya itu berlaku untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayaquluna wa yut'imun. Lantas mereka setelah kurban itu masak-masak, ya, makan-makan. Nah kemudian yang lain dagingnya itu dibagikan kepada orang-orang yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Nah itu tidak dimonopoli sendiri, ya. Nah kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam keterangan yang lain, awalnya daging kambing itu, daging kurban itu tidak boleh disimpan, ya. Awalnya tidak boleh disimpan. Karena apa? Karena pada waktu awal-awal perintah pelaksanaan kurban itu sing kurban mung setitik, ya, sehingga dumdumane kurang mencukupi. Tapi berikutnya semakin tambah banyak yang berkorban, maka daging bisa jadi lebih. Di saat lebih, disitulah Nabi kemudian mengizinkan untuk disimpan. Bahkan ibu-ibu itu kadang-kadang ngomongnya begini, wala daging flu sino kulkas ono tahun wingi saiki jangan ketambahan man itu sekarang, ya itu. Nah para jamaah sekalian rahmatullah, sementara itu yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu sudah masuk isya. Kalau kemudian nanti ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan setelah isya. Kita sekarang azan dulu dan sholat isya. Saya kira demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.